Okay, can I ask you about the note? Bisa dimintakan untuk buka catatan? Adakah buku? Sorry, ada buku seperti itu? Makanya terjadi. Your note should be in this paper. Please check one, satu. Is it? With my phone or not? No, Oh, my response. what about my phone? I think it's for the storage. Okay, you can use it also. Bisa dibilang situ ya. Okay, today we go to something. It's not about the subject, one subject, it's combined out. You know about this Mutiara, you know about this Melda, you know also about Agus, right? Yes. But I do not, you know about me. So this is that we will learn. Kita akan belajar tentang difference and discrimination. Could we distract? Bisa kita pada ini? And also you put it down. Sorry, what? Iya. Interpretation, sorry, pay attention to me. This is Indonesia, difference, artinya perbedaan. And then discrimination, discriminasi. Let me ask you, sorry, before I ask you the question, how was your feeling today? I don't ask who else, saya nggak tanya semua, but let me ask some persons. Akmal Riyadi. Akmal, right? How was your feeling today? Happy. Happy, are you sure? Everything is happy for Akmal and so on. Could you prove that our session bisa nggak akan buktikan bahwa sesi kita pada pagi hari ini can change your mood? Be better, or worse, lebih baik atau bahkan lebih buruk. Nanti di akhir ya kita akan lihat apakah malah jadi sad, or angry, atau bahkan cemas, atau bahkan mungkin embrace, berseri-seri, atau malah jadi konyol dengan sesi kita. Not only Akmal, but for you also. Tapi Akmal tadi kita coba satu ya. Thank you Akmal, dan sekarang ini dia lalu kontak kita. Selalu sama, kebersihan dan kerapian. Fokus dulu. And then, if you want to go to restroom, maximum 2%. Cowok-cowok, cewek-cewek ya, don't combine. There is no food, there is no drink on your desk, kecuali meja Mr. Emerson izin ini. Is one. We agree to listen, we don't need to agree. Sama-sama kita dengarkan, kita simak siapapun yang berbicara, even me or you. Kalau kalian mau ke depan nanti, semuanya dengarkan. Kalau tidak setuju, it's okay. Kecuali kita paham apa yang dikatakan. Dan, alright. This is the question, the first question. Sorry. Have you feel that you are different? Pernah nggak sih kalian tuh berpikir kalau kalian berbeda? Or not only you think that your friends, you think that this class, you think that this school. Kalian merasa bahwa mereka membedakan kalian. Have you think about that? Pernah berpikir seperti itu? Me also. Maybe Pak Agus, Miss Melda, or Miss Mutiara. So, this is what we call it. Kita merasa berbeda. We think that we are different. So, what is difference? Ada yang mau sampaikan apa itu perbedaan? Perbedaan itu adalah seperti ini. This is the something that makes you different. Ya pastilah. Sesuatu yang menjadikan kalian berlainan, tidak sama dengan yang lain. Oh ya, sorry, I don't know your name. Saya nggak tahu nama kalian, so I use this. Bisa tidak bisa tunjuk siapapun. I only know 1, 2, 3, 4 for students dari SMP dulu. I just teach in SMP. Bisa yang itu di SMP. This is
let's see the next. Number 15. Siswa terakhir di kelas ini. Rida, Olivia, Yuk, Ramadan. Menurut Rida berbeda dalam hal apa? Tinggi badan, oke. Rida merasa dirinya berbeda dalam hal tinggi badan. Sorry, can you show this? And this is 3 questions from me for you. So you need to take note in this paper. Take the answer. Tidak perlu dikumpul, ini buat kalian sendiri. 1, 2, 3. In English, in bahasa. Oke, waktu kalian 5 menit, 5 minutes for you, and then I give you the candies. Misalkan kasih kalian permen untuk jawaban yang tepat. Pasti gacha dulu ya. The first is mention, sebutkan perbedaan-perbedaan yang kalian dapatkan lihat pada siswa-siswi di kelas ini. Apakah perbedaan dalam hal mungkin warna kulit or others? Dapatkah kamu temukan in what condition, pada kondisi seperti apa di sekitar kalian perbedaan menjadi masalah, atau mungkin perbedaan menjadi asal dari masalah? And the last, number 3, jelaskan dengan contoh perbedaan yang menjadi masalah tersebut. Soal tidak perlu ditulis, only need the answer, cukup jawabannya saja. 5 minutes, we start it right now. For number 1 and 2 question, you can get the random candies. For the number 3, you can get the Wilkitas candies. Seriously. And also the score from them. Nilai dari mereka gambar keaktifan. Yes, mention the time is important thing. Yes. Number 1, perbedaan-perbedaan apa saja kamu integrasi? Apakah kamu merasa dengan yang lain? Bedanya apa? Tapi merasa beda apa di kelas yang beda? Apakah ada jawaban? Jadi ada perbedaan. Jadi sekarang menjadi ada. Mention minimum 3 ya for number 1. Minimum 3 number 1. Okay? Yes, good. What minutes left? Around 3 minutes left. Around 3 minutes. Yes. Oh, yes. Let me see the page. Okay, can I have you? This one. Delete it. Okay. Ini dulu. Siapa yang sudah ya? Dan okay, English dan I need your help. Which one the number 1, number 2, number 3? 1, okay. 2. Thank you. What minutes? 2 minutes. 2 minutes left. Your time. Don't make us decide. Who still confused or struggle? Yang bingung dan punya kendala boleh? Yes. What number? Number 2 or 1? Number 3 or 2? Number 5 ada nggak sih? Yes or no? Number 2 ya atau tidak? Kalau tidak, please. Yes. And then yang ini number? The example number? Yes, good. Setelah kamu bilang iya, number 3, you give the example. Yes, okay. Yes, number 2 is only mention yes or no. Ada atau tidak ada. 1 minute, your time.
Number one, mention. Number two, yes or not. Number three, example and explain. So that's why number three, more. Benefit, more. Again, keuntungan lebih buat kalian. Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ted, sorry, put it on your pen right now. Put it on your pen. Letakkan punyanya. Number one. Oh ya, nama tadi kita kembalikan lagi ya. Yang tadi ada 2 orang. Tadi Akmal kalau tidak salah dan juga ini. Number 9. Lahir bulan kemarin, last month. Eka. Oh, so you. Number one, mention the difference. Number 2 tadi. Jawabannya. Yes. Apa saja? Sebutkan perbedaan-perbedaan yang dapat kamu lihat pada siswa-siswi di kelas ini. The answer. Nah, perbedaan yang dapat kita lihat itu dipandang dari 2 hal, yaitu secara umum dan secara terperinci. Oke, Misalnya dari secara umum itu bisa dibedakan dari apa yang saya lihat, yaitu dari berat badan, tinggi, gender. Berat badan, tinggi, gender atau jenis kelamin. Gender itu. Next. Nah, kemudian dari sudut pandang yang terperinci adalah dari segi pemikiran, pendapat sosial dan tingkat sosial. Pemikiran, pendapat, dan tingkat kesejahteraan atau tingkat sosial. Oke, thank you. That's fine. Ada yang mau menambahkan dari jawaban dari Okta? Mungkin perbedaan rambut kan? Ada yang ikal, ada yang lurus. Ada mungkin mengatakan keras, is also. Dan itu agak sambut. Ya, nggak apa-apa. Sorry, tapi mulai. I like that. Number 2, number 7. Najib Fatih Al Mubarak. Number 2, yes or not Najib? Najib merasa ada tidak? Ada. Orang lain bagaimana? Harus? Apakah merasa iya semua? Atau mungkin ada yang tidak? It's okay. Udah lama sepertinya dia dapat ini. Itu yes, with the 9 graders gitu ya. Sorry, this is from SMP, I know ya. Tapi kita nggak akan bedakan kali ini ya. So that's why I use the guys. The last, number 3, biar kita, the best one. Example and explain. Salama al-Idrus. Syarifah. Explain with example. Contohnya apa, Syarifah? Tentang perbedaan. Sorry. The others, please. Here, kalau merasa salah, tolong sampaikan. Dan bisa terlempar ini ke yang lain ya. Yes, Syarifah. Contoh perbedaan yang ada menjadi satu masalah itu kan gender cowok cewek. Cowok dan cewek, good. And then? Jadi kalau beraktivitas itu kan harus ada batasan, bukan kebebasan. Oke. Dalam hal apa, Kak? Aktivitasnya? Ya banyak. Yang Salah satu. ngobrol atau Oh, when you discuss, conversation, talking, maybe you have a gap. Ada perbedaan. Others? Apakah merasa yes atau not? Bisa rasa ya? Thank you, Syarifah. This is politik and just good. Let's go. Nah, sekarang ini kan perspektif kita tentang perbedaan. So, let's see. Masalah tadi yang disebutkan Syarifah, atau mungkin kalian merasa ada lagi nggak masalah yang lain yang membuat itu terjadi masalah perbedaan? Mohon maaf, bisa berbeda, mungkin dalam hal usia dengan kalian, atau mungkin ada yang merasa berbeda ras, fisik, sifat cara berpikir, sifat, bahkan golongan darah di dia lagi, jadi AB di Jepang, golongan darah AB itu golongan darah yang paling dihindari di Jepang. Because in Japan it's only A, O, or D terkait dengan sifat dan sikapnya. Katanya AB is abnormal. Katanya, I don't know. The diskriminasi di sana. Mungkin kalian merasa tinggi badan atau merasa mungkin beda ras dengan yang lain, beda bahasa dengan yang lain. Jadi kamu merasa dikucilkan. Have you ever that? Mungkin yes or not. That is one. We call it diskriminasi. Diskriminasi sederhananya, yes.
adalah tindakan membedakan pola pikir tadi. Saya merasa saya berbeda dengan yang lain. I think I'm different. Saya dijauhi dari yang lain karena saya berpikir berbeda. Bisa berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama mungkin kalau sini sama ya. Atau pandangan agama juga bisa. Bisa pandangan tidak melihat Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Yang lain mungkin berpandangan ini, berpandangan itu kan bisa berbeda, bisa bentrok bahkan. Dan lainnya tadi bisa pandangan, sudut pandang, pemikiran dan soal. Maka ayo kita lihat diskriminasi dalam hal pelajaran mungkin tidak terjadi. Ada tidak pelajaran membahas diskriminasi? Ada. What subject? Sosiologi, citizenship. Have you think about that? Pelajaran yang membuat kalian merasa ada perbedaan, apa itu? Merasa ada diskriminasi di dalam pelajaran tersebut. Do you think about that? Pernah berpikir dalam matematika ada yang membahas perbedaan? Ada. Let's see that. In math, barisan dan deret. Apa hubungannya? I give it in SMP and SMA. Pelajaran ini barisan dan deret. Please write down the numbers. Tuliskan angka-angkanya. 1, 2, 3, and 5. Read it down like this. Nanti 100 ya. 1, 2, 3, and 5. I give you 3 questions in this 5 minutes, and I give you this and this also. 1 and 2, the ordinary, the regular one, and the 3 also multiplied. Number 1. Menurut kalian, ada tidak bilangan yang mengganggu pola di sana? Ada. Ada. Tuliskan langsung di buku kalian. Tuliskan. Langsung baca juga ya. Oke, yang tadi mohon maaf silakan simpan dulu. Tapi masih punya kesempatan untuk bilang jawabannya bagi yang sudah. Let's go for Muhammad Egi Syafrani. Oh, beruntung yang lainnya. Lucky for you. The probability more there. And then, baik apa sorry? Masuk. Reader, Olivia Ramadan. Where's reader? Reader. Oh iya, sorry. Reader. Angka berapa reader? 5. Ada punya pendapat berbeda? 4. Angka 4 ada berapa? 4 kosong. Oke. Yang bilangan di sini. Oh, yang ada yang ganggu, yang lain. Kita tadi 5 ada sekali 2. 5 dan 2. Kalau 1, 2 dan 3 berarti polanya berurutan. 1, 2, 3. If it is 2, maka polanya 1, 3, 5. Bilangan. Oke, berarti 2 permen mohon maaf akan muncul 1 dan 2. Tapi get the point? Dapat maksudnya? Tiap orang berpikir berbeda bahwa itu akan mengganggu pola mereka. Apa yang harus dilakukan menurut kalian? Number 2 question. What should you do? Apa yang harus kalian lakukan untuk bilangan tadi? Ada yang berpikir nomor 5 diapain, nomor 2-nya diapain? Silakan tuliskan di buku kalian. Next, gacha. What will you do? Oke, tadi bilang ada, itu minta lagi ya. Ada angka 5, ada angka 2. 5 dan 2-nya diapain? Sabrina Afifah. Sabrina, wow, you can get the candy. Sabrina mau ngapain dengan angka tadi? Dihilangkan, ditendang. Berarti tinggal 1, 3, dan 5. Kalau Sabrina, itu maksudnya. Kalau tadi kamu bisa diganti dengan yang lain atau dipindah atau dihilangkan. Sekarang nomor 3 bebas. Siapa yang mau menjawab? Pikirkan. Wow, itu kan. Alright. Number 3. Namun dengan tetap 1, 2, 3, dan 5. Jangan translate. Yes, boleh sebut nama yang sebelum tahu. Mas Ternyal also ya mas. Yes.
Nama sorry. namanya Rifki. Rifki, oke. Thank you. Kalau di main Rifki. Pola bilangannya itu 1, 2, 3, 5 ada. Kita bisa memberikan nilai itu dengan kelipatan 4 itu tidak dimasukkan. Jadinya 4, 8, 12 itu masuk. Oke, kalau dengan tetap 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 jadi pola apa mereka? Thank you, Rifki. Yang lain sebentar. Bisa kelompok ya jawaban Rifki ya. Pertama Okta, kemudian Aris, dan juga ya Sabrina. Oke. Itu pola bilangannya itu bisa jadi pola bilangan prima. Oh prima, oke. Good. Iya, jadi mana pola bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dalam satu. Contoh 2 adalah 2 kali 2 dibagi 2 hasilnya 1. Yes. Tapi apakah satu bilangan prima? I'm so sorry, I said that one is composite, not prima. Iya. Bilangan prima dimulai dari angka 2. Aris Wanda. Di pola ditambah angka 10 itu. Oke, good. Coba. Maksudnya apa, Aris? 2 tambah 1 3. 1 tambah 2 jadi 3. Next. 2 tambah 3 jadi 5. Berarti kemudian apa? What next? 8. Namanya adalah barisan Fibonacci. Di bawah kalau cowok ada itu. Di website depannya ada namanya Fibonacci. Di posternya. Okay, next we will see from the other perspective. Bagus ya kan? That's one day. Thank you. You can use one. Berapa lama sudah? Bagus. You want to use it? Yes, now from economy. Here, bagus. Oke. Nah, bagi kalian kan perbedaan yang dilihat tadi itu dampaknya negatif atau positif? Yang kalian lihat tadi itu. Keduanya negatif dalam hal Diskriminasi dan perbedaan. kalau positif bisa jadi positif kalau misalnya pemikiran tersebut kalau perbedaannya positif. Ini kan ya. Nah, kalau dalam hal sumbangsih negara haruskah kita itu dibedakan? Perlu dibedakan nggak? Terus silakan dituliskan di audio recording kalian di paper kalian apakah perlu dibedakan dalam hal sumbangsih ke dalam negara? Sumbangsih. Apa ya sumbangsih? Memberinya Apa yang bisa kalian berikan kepada negara, terutama dalam hal pendapatan negara? Apakah harus dibedakan? Contohnya nih pajak, harus dibedakan nggak sih? Atau disamakan? Nah, seperti dilihat kan tadi ada yang berdampak positif, ada juga yang negatif. Nah, kalau di dalam hal sumbangsih kalian ke negara, terutama dalam hal pajak, apakah perlu dibedakan antara satu manusia dengan manusia orang lain di Indonesia? Oke, next. Nah, kira-kira yang harus dibedakan apa sih dari satu manusia yang ada di Indonesia dengan manusia yang lain, khususnya dalam hal pendapatan negara, khusus untuk materi pajak ya? Apa saja yang harus dibedakan? Dituliskan. Coba dituliskan. Ada yang bingung? Yang bingung? Ya seperti itu. Apa perbedaan? Apa saja sih yang harus dibedakan ketika kamu membayar pajak? Apakah kamu dengan rela sama apa yang dibedakan ketika dalam membayar pajak? Itu tentang pajak. Kenapa justru masyarakat harus dibedakan dalam hal pajak? Kenapa sih harus dibedakan?
Ditulis dulu. If you want to use pen juga. Yes. Dan belum masih bingung? Tidak. Kenapa kok harus dibedakan? Yes. Nomor dua apa yang menjadi dasar perbedaan itu? Dasar apa sih yang dibedakan ya? Ya. Misalkan nih tadi disebutkan ada yang menyebutkan perbedaan itu adalah dari segi fisik ya. Nah, kalau dalam hal membayar pajak apa yang harus dibedakan? Oke, let's use this. Oh iya, sama ini ya. Berikan contoh perbedaannya yang digunakan. Tadi ada koneksinya antara yang di sini sama yang kamu itu. Oke, boleh saya menjawab dari pertanyaan pertama. Yang berkesempatan untuk jawab pertama adalah Fikri, ya Fikri. Fikri, what do you think? Ya. Dalam hal apa perbedaan dibutuhkan masyarakat sebagai individu terhadap pendapatan negara, khususnya dari segi pajak? What do you think? Dibedakan dalam tingkat ekonominya masing-masing. Dalam tingkat ekonominya masing-masing. Dan ada yang tambahan lain dalam hal segi ekonominya masing-masing. Ada tambahan lain dari jabatannya, good. Status sosial, apalagi tadi pekerjaannya dibedakan dalam hal pekerjaannya. Ada lagi Gender. Oke, thank you. Fikri tadi ada nanya juga untuk menjawab. Tadi siapa lagi menjawab? Ya. Oke. Apa? Gender. Please don't yes no ya. Jangan sama ya. Don't give it up. Oke. And the second one. Tanya itu lagi. Oke, nanya lagi. Nanya lagi. Apa saja yang perlu dibedakan? Apa saja yang perlu dibedakan dalam masyarakat? Khusus untuk sumbangsi ke negara. Tadi yang disebutkan tadi. Ada lagi? Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Pekerjaan, oke, dibantu? Ada yang membantu? Tingkat sosial tadi? Biaya yang dikeluarkan dan yang harus dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan dan yang dihasilkan. Oke. Kekayaan, that's good. Status sosial sama. Banyaknya aset, good. Banyaknya aset termasuk juga. Kan kekayaan juga. Oke, nanti saya akan kasihkan lagi. And tanah juga. Yang ketiga. Padikia. Benar. Padikia. Iya, nomor 3. Mengapa justru masyarakat itu harus dibedakan dalam hal sumbangsi negara? Nanti kalau disebutkan sebenarnya ekonomi yang rendah sama yang pajak Yang ekonominya rendah besar susah bayar pajak. That's good point of view. Siapa lagi yang mau yang setuju dengan pendapatnya Padikia? Setuju. Ada yang tidak setuju? Enggak, sir. Kita harus disamakan. Itu keadilan di seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang kalian disamakan?
nggak bisa makan. Nggak bisa makan, yes, karena harus dibedakan. Sesuai tadi apa? Sesuai dengan tingkat kekayaan. Kekayaan, aset, tadi yang dibilang status sosial, apa yang dimiliki dia dan lain sebagainya. Nah, terakhir, jelas Pak? Ada yang mau menjawab di yang terakhir? Sudah terlalu banyak ya. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Go. Para tika. Contoh perbedaan yang digunakan dalam kontribusinya. Asalnya itu program budaya serta program budaya bisa dijual masyarakat sebagai simbol Indonesia gitu. Perbedaan budaya bisa dijual sebagai ajang untuk pariwisata Indonesia dan sebagai sumbangsi ke negara juga. Nah, itu. Ada yang lain juga? Ada yang mau menambahkan? Last one is the highest. Ya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Oke. Yes. Kalau yang pajak plus pajak. Boleh dong. Yang anu yang ada tanah yang melebihi 1 miliar atau tidak? Iya. Apa? Yang melebihi 1 miliar atau tidak itu? Iya. Kenapa dengan yang lebih dari Kalau 1 di bawah miliar? 1 miliar itu 20%, kalau lebih 40%. Apa artinya itu? Apa artinya dari itu? Itu artinya kayak misalnya semakin besar tanah yang dihasilkan atau pemilikan tanah tersebut, maka pajaknya semakin tinggi. Maka biasanya akan masuk kepada negara. Jadi terkait dari pajaknya itu tergantung dengan kekayaan yang kalian miliki. Benar, menjadi seorang pegawai negara itu apakah termasuk berkontribusi dalam masyarakat negara? Can you repeat again? Menjadi pegawai negara apakah termasuk berkontribusi dengan negara? Yes. Apakah menjadi pegawai negara termasuk berkontribusi terhadap pendapatan negara ya? Ada yang mau membantu saya untuk menjawab atau tidak dulu? Menjadi pegawai negara itu bisa jadi karena hal tersebut dari satu sisi menguntungkan bagi negaranya, dia bisa bayar pajak untuk negara. Kemudian dari sisi lain dia juga dapat duit dari negara itu sendiri, jadi kayak bertukar gitu. Good answer. Jadi dia mendapatkan pendapatan dari negara, tapi dia juga membayar pajak. Tapi tadi sesuai dengan apa? Ekonomi yang dimiliki dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan yang digunakan dalam ekonomi itu justru berdampak positif seharusnya, gitu ya. Oke, thank you. Sudah sedikit? Ya. For the one sama ini ya, yang tiga tadi, yang disita, and the rest, that's it. Alright, now next, we see from the other's perspective. Tadi matematika sudah, ekonomi sudah, now we go to the citizenship. Oke ya. Apakah kamu pernah mengalami diskriminasi ras karena stigma yang ada terkait kondisi fisikmu? Baik, mari kita jadikan ini sebagai
Terawas, baik. Tuliskan semuanya. Sifat. Terus ada yang mengenal lagi? Diskriminasi ras yang seperti apa yang kalian rasakan? Kulit hitam, Miss. Oke, kulit hitam. Tuliskan dulu semuanya. Sudah kulit putih harus dioperasi. Oke. Yes. 1, 2, 3, 4, and 5. Now, silakan angkat tangan kalian yang ingin mau mengumumkan apa yang terjadi. Yes, Ricky tadi. Warna kulit. Kulit sudah. Oke, warna kulit. Tinggi. Oke, dan tinggi badan. Oh, saya dong. Oke, ada lagi. Tinggi badan, tinggi kulit. Yes. Sifat mereka Miss di online saya. Apa? Kalau online sama offline itu beda. Oh, oke, sifat online dan offline. Oh, lagi yang menemukan. Yes, kepintaran. Otak, kepintaran. Oh, iya benar. Otak. Nggak ada saya sikap. Oh, sikap. Ada lagi yang menemukan? Yes. Oh, stress level. Aduh, masih SMA udah stres. Gimana malah mereka itu tadi ini? Oke. Next. Oh, betul. Oke, baik. Berarti sebenarnya setiap orang itu punya hal-hal yang dimana dia merasa diskriminasi sesuai dengan topik kita pada hari ini ya. Oke. Berarti sudah pernah merasakan diri sendiri. Baik. Sekarang saya akan menampilkan sebuah video di mana kita mau mendengarkan sebuah diskriminasi yang sangat jauh berbeda dari lingkungan. Sudah siap mau menonton? Ya. Listen. Okay, here we go. See the Oke, dari sini bisa terlihat judulnya? Yes. Cerita anak Papua tentang rasisme. Tapi yang paling berkenan itu sebenarnya itu waktu awal masuk kuliah. Jadi pernah satu awal semester itu ada guru bahasa Inggris. Ya sebenarnya ini lebih ke gimana ya? Itu dosen bukan guru sih, dia itu dosen bahasa Inggris itu disuruh memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Dan dong otomatis pas giliran gue ngomong, hello my name is Marcelino and I am from East Indonesia, Papua Island. Itu udah jelas tuh, burung kan. Tapi si dosennya malah tanya balik, udah berapa lama tinggal di Indonesia? Maksudnya, iya kamu udah berapa lama tinggal di Indonesia? Senang gak tinggal di Indonesia? Oke. Yes. Stop. Oh wow. Mungkin kita yang berjauh dari Papua mungkin tidak pernah akan merasakan sedetail itu kali ya, serasis itu. Ya, betul ya. Oke. Nah, di sini boleh kalian tanggapi ya dari pengertian sebuah kondisi di mana sebuah tindakan diskriminasi ras dan etnis sesuai ya dengan video tadi, bahwa merupakan sebuah kondisi perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan. Sesuai dengan video tadi? Yes, pembedaan. Kemudian adanya pengecualian, betul pengecualian. Pengecualian terhadap tempat tinggal, yes, tempat tinggal. Bahwa dia berasal dari Papua Nugini, namun ada yang menanggapan bahwa Papua Nugini bukan merupakan bagian dari Indonesia. Baik, kemudian ada pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, sehingga mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan. Betul? Betul. Ibaratnya kalau orang rasis ini akan ada suatu kaum di mana dia akan mengucapkan. Betul seperti itu? Pernah mengalaminya? Oke, kemudian tidak adanya pengakuan. Tidak adanya pengakuan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia. Sekarang, pertanyaannya. Sebagai kaum muda, jika kalian di posisi tadi, kondisi yang bagaimana seharusnya memaknai perbedaan sehingga tidak berpotensi akan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia. Silahkan dituliskan di kertas kalian sendiri. Ingat, sebagai kaula muda, karena kalian sekarang ini posisinya sebagai seorang kaula muda, saya mau di sini punya banyak beberapa perspektif dari beberapa siswa. Bukan hanya 1, 2, tapi akan banyak saya dengarkan dari jawaban-jawaban kalian. Ingat, kata kuncinya adalah sebagai kaula muda. Posisikan bahwa kalian adalah memang benar-benar sebagai seorang leader. Kaula muda punya potensi besar. Dua menit lagi. Vanessa. This is your so I use it. Oh, yang mana bisa kira saya mau dari anak kita. Oh, sudah ya. Nanti itu ngajarnya saya di Java itu kok beda kelasnya. Saya sama. 10. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Okay. So I want to call again and again. Aku mau lihat. Akma, sebagai kaula muda. Tentang video tadi kan, Miss. Yes. Bicara tentang tadi, Miss, memberitahu bahwa Papua Nugini itu termasuk dalam Indonesia. Oke, berbicara baik-baik. Like a campaign ya berarti ya.